Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kami kali ini akan menceritakan sejarah kitab Injil menurut Islam. Kitab Injil merupakan kitab ketiga dari keempat kitab dalam agama Islam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Nabi Isa alaihissalam merupakan Nabi ke-24, yakni Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam merupakan Nabi yang diutus pada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam yang lahir tanpa adanya seorang ayah. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik. Dalam bahasa Inggris, Injil disebut juga dengan Gospel yang merupakan penggabungan dari dua kata, yakni God dan Spirit yang bermakna ucapan Tuhan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mujam Al-Habir, Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan, 1050 tahun setelah turunnya kitab Zabur dan 482 tahun setelah kitab Taurat. Pada waktu Injil diturunkan, Nabi Isa alaihissalam genap berusia 13 tahun. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Ilya, Yerusalem, Palestina. Di Baitul Ilya, Nabi Isa dan ibunya menemui Yusuf, sepupunya, untuk tinggal di sana untuk beberapa waktu. Ketika tinggal bersama Yusuf di Baitul Ilya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu berupa kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tak hanya menurunkan kitab Injil, di tempat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang ajaran dan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, serta memberinya berbagai macam mujizat. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani, yaitu bahasa Aram Timur yang digunakan oleh mayoritas pemeluk agama Kristen di Suriah dan Timur Tengah. Bahasa Suryani juga merupakan bahasa yang dulu pernah dipertuturkan oleh masyarakat wilayah Bulan Sabit Subur, yaitu sebuah kawasan yang terbentang dari pesisir Laut Tengah dan kemudian melengkung dan masuk ke lembah antara Sungai Tigris dan Efrat. Wilayah Bulan Sabit Subur yang menggunakan bahasa Suryani antara lain Israel, Yordania, Libanon, Suriah, Irak, dan Irak Barat. Selain wilayah-wilayah tersebut, masyarakat wilayah Arab Timur juga pernah menggunakan bahasa Suryani sebagai bahasa keseharian. Pada abad ketiga, Kekaisaran Yunani berhasil menduduki sebagian besar wilayah Mesir, Suriah, Libanon, dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya. Kota Alexandria pun dijadikan pusat Yudaisme Helenistik, sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa utama penganut Yahudi dan Nasrani. Pada abad itulah pertama kali kitab Injil diterjemahkan dalam bahasa Suryani ke bahasa Yunani Koine. Dalam buku berjudul Aku Percaya, Dr. Jeffrey Quay menjelaskan bahwa Injil merupakan bagian dari Bible yang membuat dua buah bagian penting. Bagian pertama adalah Perjanjian Lama atau dalam bahasa Arab Al-Ahad Al-Qadim, dan bagian kedua adalah Perjanjian Baru yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Ahad Al-Jadid. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang dimulai dari Injil Matius hingga Injil Yohanes, sedangkan Perjanjian Lama berjumlah 39 kitab, sehingga jika digabungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berjumlah 66 kitab.
Dari keterangan Dr. Firqwi di atas dapat disimpulkan bahwa Injil berisi tentang 4 poin penting. Pertama, Perjanjian Lama berisi 39 kitab yang ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kedua, Perjanjian Baru berisi 27 kitab dan surat-surat yang ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Ketiga, yang disebut dengan Injil adalah 4 kitab pertama, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Keempat, kitab Injil berisi tentang sejarah hidup Nabi Isa, Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kelak kembali ke dunia. Menurut agama Islam, kitab Injil merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan kitab Taurat yang berisi tentang ajaran dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab Zabur yang berisi pujian dan doa-doa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil menurut agama Islam berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Zabur. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak berlaku. 4. Menjelaskan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil merupakan pedoman bagi pemeluk agama Nasrani yang berisi tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Al-Quran membenarkan kitab Injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Injil berisi janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan terbesar. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Injil menyebutkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Al-A'raf ayat 157. Terkait Bani Israel, Injil bertujuan mengembalikan dari penyelewengan, mencegah dari kesesatan, dan menjadi kaum yang bertakwa serta taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini diterangkan juga dalam Al-Quran Surah As-Zukhruf ayat 63-64.
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Sesuai isi kitab Injil, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pemungkas untuk menyampaikan ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu sebagai pedoman hidup hamba-hambanya. Demikian sahabat sejarah kitab Injil menurut Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak dan sejarah Islam. Terima kasih sahabat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.